Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Secara khusus hari ini segenap orang percaya memperingati peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam peringatan Natal ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa, memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami bersyukur kepadamu atas seluruh berkat kemurahan Tuhan bagi kami. Secara khusus hari ini kami memperingati peristiwa kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang kami kenal dengan perayaan Natal. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu dalam peringatan Natal ini. Mari Roh Kudus membaharui kehidupan kami dengan firman ini, sehingga kami bisa memaknai dengan benar hakikat daripada Natal ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Natal ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai ayat 25. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, demikianlah teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Natal ini. Dan tema firman Tuhan dalam perayaan Natal ini atau peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus ini adalah kelahirannya yang ajaib. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kata ajaib ini mempunyai makna tidak seperti biasa. Ya, ajaib juga mempunyai makna tidak dapat diterangkan dengan akal. Ajaib, ya. Ajaib juga mempunyai makna mengherankan. Nah, saudara, bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini mengisahkan tentang peristiwa kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, menarik saudara, berbeda dari kelahiran manusia pada umumnya, kelahiran Tuhan Yesus Kristus bersifat ajaib. Nah, di dalam teks firman Tuhan yang kita baca yang menjadi renungan kita pada hari ini, kita bisa melihat ada keajaiban-keajaiban dari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Kelahirannya yang ajaib itu antara lain, pertama, lahir bukan dari hubungan suami istri. Ayat 18 sampai dengan ayat 20. Saudara, Yesus Kristus lahir dari seorang perawan Maria. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus dia dilahirkan dari seorang wanita yang belum pernah berhubungan biologis dengan seorang pria. Kok bisa? Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa ada hubungan biologis dengan seorang pria? Bukankah sesuatu yang masuk akal? Bukankah sesuatu yang logis? Dan bukankah hal itu terjadi pada umumnya, di mana seorang wanita ketika berhubungan biologis dengan seorang pria,
pasti akan mengandung. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Maria adalah seorang yang belum pernah berhubungan biologis dengan seorang pria, tetapi Maria mengandung. Alkitab mencatat dari bagian yang tadi kita baca bahwa Yesus Kristus ini dikandung dari Roh Kudus dan bukan hasil dari hubungan biologis suami istri. Jadi kandungan Maria adalah merupakan sebuah pekerjaan Roh Kudus, keajaiban yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Inilah keajaiban yang pertama yang kita bisa lihat dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini sudah dinubuatkan oleh para nabi, ayat 22 sampai dengan ayat 23. Saudara, banyak nabi yang menubuatkan kelahiran Kristus, bahkan juga menubuatkan sengsara dan kematian Kristus, bahkan sampai kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan pemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan semua nubuatan, baik itu kelahiran, sengsara, dan kematian Tuhan Yesus itu semuanya digenapi. Salah satunya adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya, dia menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu sekitar 700 tahun yang lalu. Saudara bisa bayangkan, nubuatan 700 tahun yang lalu ini bisa tergenapi dengan tepat. Ini adalah sebuah keajaiban. Kelahiran yang dinubuatkan 700 tahun yang lalu pada akhirnya digenapi, pada akhirnya terpenuhi di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Kelahiran Tuhan Yesus dinubuatkan 700 tahun yang lalu dan pada akhirnya digenapi di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, keajaiban dari kelahiran Tuhan Yesus adalah kelahirannya bertujuan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 21. Saudara, Yesus Kristus lahir ke dunia itu dengan satu tujuan. Apa itu? Itulah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang benar, melainkan orang berdosa. Matius pasal 9 ayat 13, Markus pasal 2 ayat 17, dan juga Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-32. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Semua manusia berdosa, mereka semua berada di bawah murka Allah. Roma 6 ayat 23a. Dan mereka semua manusia berdosa, saudara dan saya, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan dengan amal dan perbuatan baiknya sekalipun. Semua itu tidak bisa melepaskan manusia dari cengkraman kuasa dosa dan juga kutuk dosa yang membawa manusia berdosa kepada kebinasaan kekal. Yesaya pasal 64 ayat 6, Roma pasal 3 ayat 20, Galatia 2 ayat 16, dan juga pasal 3 ayat 11 menjelaskan, mengajarkan kepada kita bahwa orang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak bisa melepaskan dirinya dari kuasa dan kutuk dosa, bahkan dengan amal dan perbuatan baiknya sekalipun. Sehingga dengan demikian, saudara, tidak ada kemungkinan sedikit pun manusia berdosa bisa diselamatkan. Tidak ada kemungkinan sedikit pun saudara dan saya yang berdosa ini bisa diselamatkan. Tidak ada harapan sama sekali bagi orang berdosa, saudara dan saya, diselamatkan dari dosa dan kutuk dosa. Tidak ada, saudara. Tetapi kabar baiknya adalah melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus terjadilah keajaiban. Apa keajaibannya? Keajaibannya adalah orang berdosa yang mustahil untuk diselamatkan kini bisa untuk diselamatkan. Melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus terjadi keajaiban. Itulah orang berdosa yang tadinya tidak punya pengharapan untuk diselamatkan, kini memiliki pengharapan untuk diselamatkan. Melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, sebejat dan sejahat apapun manusia berdosa bisa diubahkan menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, Yesaya 1
ayatnya yang ke-18. Nah, inilah keajaiban dari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu? Mengubah kehidupan lama saudara dan saya yang tadinya dalam dosa kini menjadi ciptaan baru. Inilah keajaiban dari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu? Berkuasa untuk mengubah kehidupan kita yang tadinya dalam kegelapan dosa menjadi hidup dalam terang Kristus selama-lamanya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pertama, marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dia sajalah satu-satunya pengharapan kita. Satu-satunya solusi yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah yang bisa mengubah hidup kita ini menjadi ciptaan baru. Hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah yang bisa membawa kita keluar dari kegelapan dosa, membebaskan kita dari ikatan kuasa setan-setan, dan membawa kita masuk ke dalam terangnya yang luar biasa, ke dalam persekutuannya yang kekal. Hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah yang bisa untuk membaharui kehidupan saudara dan saya. Kedua, mari kita sekarang hidup dalam terang Kristus, karena Kristus telah menyelamatkan kita. Mari kita menggunakan hidup kita ini tidak lagi untuk melayani dan memuliakan kepentingan diri, tidak lagi melayani kesenangan-kesenangan dosa kita, tetapi mari kita gunakan hidup yang sudah mengalami keajaiban dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam perayaan Natal ini untuk melayani dan memuliakan Kristus serta memberitakan berita Natal kepada semua orang yang masih hidup dalam kegelapan, sehingga mereka juga dapat memperoleh keajaiban dari berita Natal ini. Yang keempat, saudara, kelahiran Tuhan Yesus merupakan kehadiran Allah di antara manusia. Inilah keajaiban yang keempat dari kelahiran Tuhan Yesus. Itulah kelahirannya merupakan kehadiran Allah di antara manusia, ayat 23. Di situ ada kata Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Immanuel juga bisa diartikan Allah bersama kita, atau juga Allah di tengah kita. Saudara, peristiwa kelahiran Yesus Kristus adalah peristiwa di mana Allah yang Maha Tinggi, Dia berkenan merendahkan dirinya dan tinggal bersama dengan manusia, saudara dan saya yang rendah ini. Bagaimana mungkin yang Maha Tinggi berkenan untuk merendahkan dirinya, untuk tinggal bersama dengan mereka, untuk tinggal bersama dengan saudara dan saya yang rendah ini? Semua itu merupakan keajaiban. Ya, Allah yang Maha Tinggi, Dia mau merendahkan dirinya untuk tinggal bersama dengan saudara dan saya, manusia yang rendah ini. Saudara, ini sebuah keajaiban. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia itu berkenan untuk menjadi rendah dan tinggal bersama kita yang rendah ini. Allah yang Maha Mulia itu, saudara, berkenan untuk menjadi hina dan tinggal bersama kita yang hina ini. Ini jelas adalah sebuah keajaiban yang dibawa oleh kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bagi saudara, bagi setiap kita yang hina dan rendah ini, saudara, ada kabar baik bagi kita semua. Apa itu? Itulah Immanuel, Allah yang Maha Tinggi, berkenan untuk merendahkan dirinya dan mau tinggal bersama kita yang rendah ini. Immanuel, Allah yang Maha Mulia, ya, Dia berkenan untuk menjadi hina dan tinggal bersama kita yang hina ini. Luar biasa, terpujilah nama Tuhan. Ini adalah sebuah keajaiban. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 4 keajaiban yang kita bisa lihat dari peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya keajaiban dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati dalam perayaan Natal ini membawa keajaiban juga dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Apa itu? Itulah kita yang tadinya hidup dalam kegelapan dosa menjadi hidup dalam terang Kristus. Hidup kita yang tadinya melakukan hal-hal yang sia-sia dan terkutuk, kini melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah dan menjadi berkat
bagi sesama. Hidup yang tadinya mencintai dan melayani dunia, melayani kepentingan diri, kini saudara dan saya melayani Allah. Inilah sebuah keajaiban. Hidup yang tadinya memuliakan diri sendiri, kini memuliakan Allah. Hidup yang tadinya tanpa pengharapan dan damai sejahtera, kini berpengharapan dan penuh dengan damai sejahtera yang dari Allah. Hidup yang tadinya binasa, kini memperoleh hidup yang kekal. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang kami dapatkan dari bagian firman-Mu ini dalam peringatan Natal yang kami rayakan pada hari ini. Kiranya berkat Natal yang luar biasa ini, keajaiban dari kelahiran Tuhan Yesus, yang kami sudah lihat ada 4 keajaiban dari kelahiran Kristus yang kami temukan dalam firman-Mu ini. Kiranya keajaiban itu juga Tuhan berdampak kepada kehidupan kami, sehingga hidup kami yang tadinya hidup dalam kegelapan dosa, kini Tuhan sucikan, kuduskan, dan Tuhan membawa kami di dalam terang firman Tuhan, di bawah terang persekutuan dengan Tuhan yang kekal, oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan lawat setiap kami, dosa sebejat apapun, sehina apapun kami, Kristus datang untuk membawa kami, untuk mengangkat kami dari kubangan dan kehinaan dosa, dari kerendahan karena dosa, menjadi anak-anak Tuhan yang penuh berpengharapan, yang disertai Tuhan, bahkan yang memperoleh persekutuan kekal dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.